Pagi itu petugas Jack Thompson berjalan santai menuju mobilnya. Seekor anjing gembala besar duduk tenang di samping kendaraan dinasnya. Jack tersenyum melihat anjing itu. Sudah seminggu ini anjing yang sama selalu berada di sana setiap pagi. Tampak sangat jinak dan tenang. Namun kali ini berbeda. Mata anjing itu menatap Jack dengan sangat intens. Ekornya tidak bergerak seperti biasanya. Ada kegelisahan dalam tatapannya. Ketika Jack masuk mobil dan menyalakan mesin, anjing itu langsung berdiri. Dia mulai mengikuti mobil patroli dengan langkah cepat dan teratur. Jack menghentikan mobilnya dan turun. Anjing itu berhenti tepat di hadapannya. Dalam mata coklat itu, Jack melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Jika kamu penasaran dengan kelanjutan cerita ini, jangan lupa suka dan tinggalkan komentar. Jack Thompson adalah petugas polisi muda di kota kecil Austin, Texas. Sudah 3 tahun dia bertugas di daerah pinggiran kota yang tenang. Tidak pernah ada kasus besar. Hanya urusan kecil seperti pelanggaran lalu lintas atau gangguan tetangga. Hidupnya berjalan rutin dan dapat diprediksi. Setiap pagi dia patroli di rute yang sama, bertemu warga yang sama, menghadapi masalah yang sama. Namun seminggu terakhir ini, ada sesuatu yang berbeda dalam rutinitas hariannya. Anjing gembala besar berwarna coklat kehitaman itu pertama kali muncul di halaman kantor polisi seminggu lalu. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Anjing itu tampak sehat dan terawat, dengan kalung biru tua di lehernya. Yang aneh, tidak ada tanda pengenal atau alamat pemilik. Jack dan rekan-rekannya sudah mencoba mencari informasi tentang anjing itu, tapi tidak ada laporan kehilangan yang masuk. Anjing itu juga tidak terdaftar di shelter manapun di kota. Setiap pagi, anjing itu duduk dengan sabar di samping mobil patroli Jack. Tidak menggonggong, tidak mengganggu, hanya duduk dan menunggu. Pada awalnya, Jack mengira anjing itu hanya mencari makanan atau tempat berlindung. Dia bahkan sudah membawa biskuit anjing dan air untuk si anjing. Namun anjing itu tidak pernah menyentuh makanan yang diberikan Jack. Yang dilakukannya hanya menatap Jack dengan mata yang sangat ekspresif, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Hari ini, untuk pertama kalinya, anjing itu benar-benar mengikuti mobil patroli Jack. Langkahnya tidak seperti anjing yang bermain atau mencari perhatian. Ada kepastian dalam gerakannya, seolah dia tahu persis kemana harus pergi. Jack memperlambat mobilnya dan memperhatikan anjing itu melalui kaca spion. Anjing itu berlari dengan ritme yang konsisten. Tidak terlihat lelah meski sudah mengikuti mobil sejauh 2 km. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat Jack merasa ini bukan kejadian biasa. Jack memutuskan untuk berhenti dan turun dari mobil. Anjing itu langsung menghampirinya. Tidak dengan cara yang mengancam, tapi dengan cara yang sangat urgent. Untuk pertama kalinya, anjing itu menggonggong. Satu gonggongan pendek dan tegas. Kemudian dia berbalik dan berjalan beberapa langkah menuju arah timur, lalu berhenti dan menoleh ke Jack. Dalam hati Jack berkata, dia ingin aku mengikutinya. Perasaan aneh merayapi dada Jack. Sebagai petugas polisi, dia sudah dilatih untuk mempercayai instingnya. Dan saat ini, instingnya berkata ada sesuatu yang sangat penting. Jack mengambil radio dan melaporkan posisinya ke kantor pusat. Satuan 5 untuk markas. Aku akan melakukan pengecekan di daerah Elm Street. Ada situasi yang perlu diselidiki. Suara Kepala Johnson terdengar dari radio. Satuan 5, jelaskan situasinya. Jack terdiam sejenak. Bagaimana dia menjelaskan bahwa dia akan mengikuti anjing yang menurutnya memiliki sesuatu untuk dikatakan? Markas, ada kemungkinan orang hilang di area ini. Aku akan melakukan penyisiran. Jawaban itu tidak sepenuhnya bohong, karena Jack benar-benar merasa ada sesuatu yang hilang atau tersesat. Anjing itu, yang kemudian Jack putuskan untuk memanggil Duke karena penampilannya yang sangat gagah, mulai berjalan dengan tujuan yang jelas. Duke tidak berlari, tapi bergerak dengan langkah yang pasti. Sesekali dia berhenti dan menoleh untuk memastikan Jack mengikutinya. Mereka melewati beberapa rumah di pinggiran kota, lalu masuk area yang lebih sepi dengan pepohonan yang lebat. Jack mulai bertanya-tanya apakah dia melakukan hal yang benar. Tapi sesuatu dalam mata Duke membuatnya yakin bahwa ini bukan perbuatan sia-sia. Setelah berjalan sekitar 15 menit, Duke berhenti di depan sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu berada di ujung jalan buntu, dikelilingi oleh semak-semak yang sudah tumbuh liar. Jack mengenali rumah itu.
milik keluarga Henderson yang pindah ke California tahun lalu. Rumah itu sudah kosong hampir setahun. Duke duduk di depan pagar kayu yang sudah lapuk dan menggonggong sekali lagi. Kali ini gonggongannya terdengar lebih desperate, lebih urgent. Jack merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu di rumah itu. Jack mendekati pagar dan melihat ke halaman rumah. Tidak ada yang terlihat aneh dari luar. Namun Duke terus menggonggong dengan nada yang semakin gelisah. Jack mengambil senter dari sabuknya meski masih siang hari. Rumah tua itu memiliki banyak sudut gelap karena pohon-pohon besar yang menghalangi sinar matahari. "Duke, apa yang kamu lihat?" bisik Jack pada anjing itu. Duke merespon dengan berjalan mengelilingi pagar, mencari jalan masuk. Akhirnya dia menemukan bagian pagar yang sudah rusak dan langsung masuk ke halaman. Jack mengikuti Duke masuk ke halaman rumah Henderson. Rumput sudah tumbuh tinggi dan semak-semak menutupi sebagian besar halaman. Duke berjalan langsung menuju bagian belakang rumah, ke arah sebuah gudang kecil yang berdiri terpisah dari rumah utama. Gudang itu tampak lebih terawat dibandingkan rumah utama. Ada jejak kaki di tanah yang lembab di sekitar gudang. Jack menyadari bahwa jejak itu masih fresh. Mungkin dibuat 1 atau 2 hari yang lalu. Hati Jack mulai berdebar. Mungkin ada orang yang menggunakan properti kosong ini untuk tujuan yang tidak jelas. Duke berhenti tepat di depan pintu gudang dan mulai menggeram pelan. Ini pertama kalinya Jack melihat Duke menunjukkan tanda-tanda agresif. Bulu di punggungnya berdiri dan ekornya kaku. Jack menarik senjatanya dari holster. Tidak untuk menembak tapi untuk berjaga-jaga. Dia mendengarkan dengan seksama. Tidak ada suara dari dalam gudang, tapi ada bau aneh yang tercium. Bau yang tidak bisa Jack identifikasi, tapi membuatnya merasa tidak nyaman. Duke terus menggeram. Matanya tidak lepas dari pintu gudang yang tertutup dengan gembok. Jack mengambil radio dan melaporkan posisinya ke markas pusat. "Markas, aku butuh dukungan di rumah Henderson, Elm Street 247. Ada kemungkinan aktivitas mencurigakan." Suara Kepala Johnson langsung merespon. "Satuan 5, apa yang kamu temukan?" Jack melihat Duke yang semakin gelisah. "Belum yakin, Kepala. Tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Bisa kirim Satuan 3 untuk dukungan?" Johnson menjawab, "Satuan 3 sedang menuju lokasimu. Jangan masuk sendirian, Thompson." Jack mengangguk meski tidak ada yang melihatnya. Dia sudah cukup lama menjadi polisi untuk tahu kapan harus berhati-hati. Sambil menunggu backup, Jack mencoba melihat ke dalam gudang melalui jendela kecil di sampingnya. Jendela itu kotor dan berkabut. Sulit untuk melihat apa yang ada di dalam. Tapi Jack bisa melihat siluet beberapa objek yang tidak biasa. Ada yang terlihat seperti meja, dan di atasnya ada sesuatu yang berkilau. Duke semakin tidak sabar. Dia mulai menggaruk-garuk pintu gudang dengan cakarnya. "Tenang, Duke," bisik Jack sambil mengelus kepala anjing itu. "Kita tunggu bantuan dulu." Tapi dalam hatinya, Jack semakin yakin bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang sangat penting. Suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Satuan 3 akhirnya tiba. Petugas Rodriguez dan Martinez keluar dari mobil patroli mereka dengan cepat. "Apa yang kita hadapi, Thompson?" tanya Rodriguez sambil memeriksa senjatanya. Jack menunjuk ke gudang. "Anjing ini membawaku ke sini. Ada sesuatu di dalam gudang itu yang membuatnya sangat gelisah. Lihat, dia tidak berhenti menggeram sejak tadi." Martinez melihat Duke dengan skeptis. "Kamu ikuti anjing untuk penyelidikan kriminal?" Tapi Rodriguez, yang sudah lebih lama bekerja sebagai polisi, berkata, "Jangan remehkan naluri hewan. Mereka sering tahu sesuatu yang kita tidak tahu." Rodriguez mengambil alat pemotong gembok dari mobilnya. "Kita buka gudang ini sekarang," katanya sambil mendekati pintu. Duke mundur sedikit tapi tetap waspada. Jack dan Martinez mengapit Rodriguez dari kedua sisi, siap dengan senjata mereka. Suara gembok yang terpotong membuat Duke menggeram lebih keras. Rodriguez perlahan membuka pintu gudang. Yang mereka lihat di dalam membuat ketiganya terkejut. Gudang itu bukan hanya sekedar tempat penyimpanan biasa. Ada meja dengan berbagai peralatan elektronik, komputer, printer, dan tumpukan dokumen yang tersusun rapi. "Ini seperti kantor ilegal," bisik Martinez sambil menyinari ruangan dengan senternya. Di dinding tergantung peta kota Austin dengan berbagai tanda merah dan biru. Ada foto-foto yang diambil dari kejauhan,
foto rumah-rumah warga, foto anak-anak yang sedang bermain di taman. Jack merasakan perutnya mual melihat foto-foto itu. "Guys, ini sangat tidak normal," katanya sambil mengambil radio. "Markas, kita butuh satuan forensik di lokasi ini. Kemungkinan besar kita menemukan operasi ilegal." Suara kepala Johnson terdengar serius. "Jelaskan apa yang kalian temukan." Rodriguez menjawab, "Kepala, ini terlihat seperti operasi pengawasan. Ada foto-foto warga dan peta dengan marking." Duke tiba-tiba berlari masuk ke dalam gudang dan berhenti di depan sebuah kotak kardus besar di sudut ruangan. Dia menggonggong dengan sangat keras, lebih keras dari sebelumnya. Jack mendekati kotak itu dengan hati-hati. Kotak itu tidak terkunci, hanya ditutup dengan lakban. Jack membuka kotak itu perlahan-lahan. Di dalam kotak itu ada puluhan amplop berisi dokumen, beberapa kamera dengan lensa telefoto, dan yang paling mengejutkan, ada kalung anjing dengan nama Buddy terukir di medalnya. Jack mengangkat kalung itu dan menunjukkannya pada Duke. Mata Duke berubah, dari marah menjadi sedih. Dia mendekati Jack dan menjilat kalung itu dengan lembut. "Duke, ini milik temanmu?" tanya Jack dengan lembut sambil berlutut di samping anjing itu. Duke menggonggong sekali, tapi kali ini nadanya berbeda. Ada kesedihan dalam gonggongannya. Jack memeriksa kotak lebih dalam dan menemukan surat-surat dengan kop kepala berbagai agensi swasta. Ada kontrak surveillance, laporan kegiatan warga, dan yang paling mencurigakan, ada daftar nama anak-anak dengan foto dan alamat mereka. Rodriguez bersiul pelan, "Thompson, ini jauh lebih besar dari yang kita kira. Ini terlihat seperti operasi spying yang sangat terorganisir." Martinez menambahkan, "Dan mungkin ilegal. Kita perlu memanggil detektif bureau." Jack masih memegang kalung Buddy sambil memperhatikan Duke. Anjing itu duduk di samping kotak dengan ekspresi yang sangat sedih. Dalam hati Jack bertanya-tanya, apakah Buddy adalah anjing lain yang hilang? Apakah Duke mencari temannya? Ataukah ada cerita yang lebih kompleks di balik semua ini? Jack mengambil ponselnya dan memfoto semua barang bukti yang mereka temukan. "Guys, kita perlu sangat berhati-hati dengan crime scene ini. Jangan sampai ada bukti yang terkontaminasi." Rodriguez mengangguk. "Martinez, kamu kembali ke mobil dan hubungi detektif bureau. Aku dan Thompson akan mengamankan area ini." Sementara Martinez pergi menghubungi markas, Jack dan Rodriguez mulai mendokumentasikan semua yang mereka temukan. Ada laptop yang masih menyala di meja. Rodriguez mencoba membuka laptop itu, tapi ternyata dilindungi password. "Kita biarkan tech unit yang handle ini," katanya sambil menutup laptop. Jack menemukan sebuah buku catatan dengan tulisan tangan yang sangat rapi. Isinya adalah jadwal kegiatan berbagai warga Austin. Ada jadwal Tom Miller yang pergi kerja setiap jam 7 pagi, ada jadwal Sarah Johnson yang rutin jogging setiap sore, bahkan ada jadwal anak-anak sekolah. "Rodriguez, lihat ini. Seseorang sudah mengobservasi warga kita selama berbulan-bulan." Duke tiba-tiba berdiri dan berjalan ke sudut lain gudang. Dia berhenti di depan sebuah lemari metal kecil dan mulai menggaruk-garuknya. Jack membuka lemari itu dan menemukan lebih banyak dokumen, termasuk surat kontrak dengan sebuah perusahaan bernama Secure In6 LLC. Kontrak itu menunjukkan bahwa seseorang dibayar untuk melakukan surveillance terhadap warga Austin untuk keperluan research keamanan lingkungan. Tapi yang membuat Jack merasa tidak enak adalah klausul dalam kontrak yang menyebutkan observasi khusus terhadap target anak-anak untuk analisis pola keamanan rumah tangga. Rodriguez membaca kontrak itu dan wajahnya menjadi serius. "Thompson, ini bukan research biasa. Ini terlihat seperti preparation untuk sesuatu yang jahat." Ponsel Jack berdering. Detektif Sarah Kim dari Bureau Kriminal sudah dalam perjalanan ke lokasi. "Thompson, jangan biarkan siapapun masuk ke area itu sampai aku tiba," kata detektif Kim melalui telepon. "Dan pastikan crime scene tetap steril." Jack menjawab, "Understood, detektif. Tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu. Anjing yang membawa kami ke sini sepertinya punya koneksi personal dengan kasus ini. Kami menemukan kalung anjing lain di dalam kotak bukti." Detektif Kim terdiam sejenak. "Kalung anjing? Jelaskan lebih detail ketika aku sampai." Dan Thompson, good job mengikuti insting MU. Jack mengamati Duke yang masih duduk dengan sedih di samping kotak berisi kalung Buddy.
Ada sesuatu dalam mata Duke yang membuat Jack merasa bahwa anjing ini bukan hanya sekedar saksi, tapi mungkin juga korban. Jack berlutut di samping Duke dan berbisik, "Duke, aku akan membantu mencari Buddy. Aku janji." Duke menatap Jack dengan mata yang berkaca-kaca, seolah dia benar-benar mengerti apa yang dikatakan Jack. Rodriguez melihat interaksi itu dan berkata, "Thompson, aku sudah 30 tahun jadi polisi, dan aku tidak pernah melihat anjing yang seekspresif Duke. Dia pasti punya cerita yang sangat penting untuk diceritakan." Detektif Kim akhirnya tiba bersama tim forensik. Dia adalah detektif berpengalaman berusia 40-an dengan reputasi sangat baik dalam menangani kasus-kasus kompleks. Kim langsung mengambil alih investigasi dan mulai memeriksa semua bukti yang sudah dikumpulkan Jack dan timnya. "Thompson, ceritakan secara detail bagaimana kalian menemukan tempat ini," kata Kim sambil memakai sarung tangan latex. Jack menceritakan tentang Duke yang mengikutinya setiap pagi, bagaimana Duke membawanya ke rumah ini, dan penemuan kalung Buddy. Kim mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan membuat catatan. "Ini sangat interesting," kata detektif Kim setelah mendengar cerita Jack. "Anjing ini sepertinya adalah kunci untuk memecahkan kasus yang mungkin jauh lebih besar dari stalking biasa." Kim mendekati Duke dan mencoba membelai kepalanya. Duke membiarkan Kim menyentuhnya, tapi matanya tetap sedih. "Duke, kamu anjing yang sangat pintar," bisik Kim. Kemudian dia berbalik ke Jack. "Thompson, aku ingin kamu dan Duke tetap terlibat dalam investigasi ini. Sepertinya Duke punya informasi yang tidak bisa kami dapatkan dari bukti fisik. Tapi kita perlu melakukan ini dengan protokol yang benar." Detektif Kim mengorganisir tim forensik untuk memproses crime scene dengan teliti. Setiap dokumen difoto, setiap peralatan elektronik disita untuk analisis digital. Sementara itu, Jack diminta untuk membawa Duke ke kantor polisi untuk interogasi informal. "Bukan interogasi beneran," Kim tersenyum sambil menjelaskan. "Tapi aku ingin melihat apakah Duke bisa memberikan petunjuk lain. Kadang-kadang hewan punya memori yang lebih baik dari manusia untuk detail-detail tertentu." Jack mengangguk dan mengajak Duke menuju mobil patroli. Duke mengikuti dengan patuh, tapi sesekali menoleh ke gudang seolah tidak ingin meninggalkan tempat itu. Di kantor polisi, detektif Kim menyiapkan ruang interogasi khusus untuk Duke. Dia membawa berbagai foto yang ditemukan di gudang dan meletakkannya di meja. "Jack, coba tunjukkan foto-foto ini pada Duke satu persatu. Perhatikan reaksinya." Jack mulai menunjukkan foto pertama, foto rumah di Pine Street. Duke tidak menunjukkan reaksi khusus. Foto kedua, foto anak-anak di taman. Duke sedikit gelisah. Tapi ketika Jack menunjukkan foto ketiga, foto sebuah van putih dengan plat nomor yang tidak jelas, Duke langsung berdiri dan menggonggong keras. Matanya berubah marah dan dia mulai menggeram. "Interesting," kata detektif Kim sambil mencatat reaksi Duke. "Van putih itu sepertinya trigger something in his memory." Kim mengambil foto van itu dan mempelajarinya lebih detail. "Jack, foto ini diambil di depan Austin Elementary School. Dan lihat timestampnya. Ini diambil minggu lalu, tepat pada jam pulang sekolah." Jack merasakan hatinya berdebar. Ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan van itu. Duke masih menggeram sambil menatap foto, seolah dia mengingat sesuatu yang traumatik. Kim melanjutkan, "Kita perlu mencari tahu siapa pemilik van ini dan apa hubungannya dengan operasi surveillance ilegal." Kim menghubungi unit lalu lintas untuk mencari informasi tentang van putih yang terekam kamera keamanan di sekitar sekolah. Sementara menunggu hasil, Jack mencoba menenangkan Duke yang masih terlihat stres. "Duke, aku tahu kamu takut, tapi kita akan menemukan yang kamu cari," bisik Jack sambil mengelus kepala Duke. Anjing itu perlahan mulai tenang, tapi matanya masih waspada. Kim memperhatikan interaksi mereka dan berkata, "Thompson, kamu punya natural talent untuk animal communication. Duke benar-benar terus kamu." Jack tersenyum kecil. "Mungkin karena kami sama-sama kehilangan sesuatu." Unit lalu lintas menelepon kembali dengan informasi yang mengejutkan. Van putih dengan deskripsi yang sama telah dilaporkan hilang oleh pemiliknya 3 minggu lalu. Pemiliknya adalah Robert Chen, seorang guru pensiunan yang tinggal di Oak Street. "Thompson, kita pergi ke rumah merchant sekarang," kata Kim sambil mengambil kunci mobilnya. "Dan bawa Duke. Aku punya perasaan dia akan memberikan kita more clues." Jack mengangguk dan mengajak Duke keluar kantor polisi. Duke tampak excited untuk keluar.
seolah dia tahu bahwa mereka sedang menuju sesuatu yang penting. Rumah Robertson berada di lingkungan yang tenang dan asri di Oak Street. Rumahnya adalah rumah bergaya kolonial dengan taman yang terawat rapi. Ketika mereka tiba, Emerson, pria berusia 60-an dengan rambut putih, sedang menyiram tanaman di halaman depan. Dia tampak terkejut melihat polisi datang. "Ada yang bisa saya bantu, officers?" tanya Emerson dengan nada khawatir. Detektif Kim menunjukkan badge-nya. "Emerson, kami Detektif Kim dan Officer Thompson. Kami ingin menanyakan tentang van yang Anda laporkan hilang beberapa minggu lalu." Emerson mengundang mereka masuk ke rumahnya. Rumah itu bersih dan rapi, dengan foto-foto keluarga terpajang di dinding. Yang menarik perhatian Jack adalah ada beberapa foto Emerson dengan 2 ekor anjing gembala. Salah satunya terlihat seperti Duke, dan yang lainnya. "Emerson, anjing di foto ini." Jack menunjuk foto kedua anjing itu. "Bisakah Anda ceritakan tentang mereka?" Emerson tersenyum sedih. "Itu Duke dan Buddy. Mereka my beloved companions setelah istri saya meninggal 2 tahun lalu. Tapi Buddy hilang 3 minggu lalu, bersamaan dengan van saya dicuri." Duke yang sedang duduk tenang di samping Jack tiba-tiba berdiri ketika mendengar nama Buddy disebut. Dia berjalan mendekati Emerson dan mulai mengendus-endus kaki lelaki itu. Emerson terkejut dan berlutut. "Duke? Duke, is that really you?" Duke langsung melompat dan menjilat wajah Emerson dengan penuh semangat. Air mata mulai mengalir di pipi Emerson. "Oh my bow, where have you been? I've been looking for you everywhere." Jack dan Detektif Kim saling menatap. Mereka baru saja menyaksikan reunion yang sangat emosional. Tapi masih ada satu pertanyaan besar. Di mana Buddy? Emerson memeluk Duke dengan erat sambil menangis. "I thought I lost you forever, Duke. After Buddy disappeared, I was so devastated. Then someone stole my van, and I took my talk you too." Detektif Kim dengan lembut menjelaskan bagaimana mereka menemukan Duke, tentang gudang ilegal, dan penemuan kalung Buddy. Emerson wajahnya menjadi sangat serius. "Kalung Buddy? Anda menemukannya di gudang surveillance?" Jack mengangguk. "Emerson, kami curiga Buddy mungkin ditangkap oleh orang-orang yang sama yang mencuri van Anda. Apakah Anda ingat sesuatu yang mencurigakan sebelum van Anda hilang?" Emerson berpikir keras sambil tetap memeluk Duke. "Sekarang saya ingat. Beberapa hari sebelum van saya dicuri, ada orang asing yang sering mondar-mandir di depan rumah. Mereka mengaku surveyor untuk perusahaan asuransi, tapi something felt off. Dan Buddy sangat protektif. Dia selalu menggonggong ketika orang-orang itu lewat." "Mungkin." Emerson berhenti sejenak. "Mungkin mereka mengambil Buddy karena dia too much trouble untuk operasi mereka." Detektif Kim mencatat setiap detail yang diceritakan Emerson. "Emerson, kami butuh Anda untuk melihat beberapa foto. Mungkin Anda bisa mengidentifikasi orang-orang yang Anda lihat." Di kantor polisi, Emerson melihat foto-foto yang ditemukan di gudang surveillance. Ketika melihat foto van putihnya sendiri, dia mengangguk dengan yakin. "Itu van saya. Dan lihat, itu Buddy di jendela belakang." Jack melihat foto itu lebih detail. Benar saja, ada sosok anjing yang samar terlihat di jendela van. "Emerson, ini berarti Buddy mungkin masih hidup ketika foto ini diambil. Kita perlu mencari tahu di mana van ini sekarang." Detektif Kim sudah menghubungi semua unit patroli untuk mencari van putih dengan plat nomor yang sama. Duke duduk gelisah di samping Emerson, seolah dia mengerti bahwa mereka sedang mencari Buddy. Sore itu, ada laporan masuk tentang van putih yang terlihat di area industri di pinggiran kota. "Thompson, ambil Duke dan Emerson. Kita pergi ke sana sekarang," kata Detektif Kim sambil memeriksa senjatanya. Emerson bersikeras ikut. "Buddy adalah famili saya. Saya harus ikut mencarinya." Jack mengerti perasaan Emerson. Dia sendiri sudah merasa attached dengan Duke. Apalagi Emerson yang sudah memelihara kedua anjing itu selama bertahun-tahun. "Tapi Emerson, ini bisa berbahaya. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi," kata Jack dengan concern. "I don't care about the danger," kata Emerson dengan tegas. "Buddy dan Duke adalah satu-satunya keluarga yang saya punya. Saya sudah kehilangan istri saya. Saya tidak akan kehilangan mereka juga." Detektif Kim melihat determinasi di mata Emerson dan memutuskan untuk mengizinkannya ikut.
dengan syarat dia tetap di dalam mobil dan tidak keluar tanpa izin. Duke tampak excited ketika melihat mereka bersiap-siap. Dia berlari menuju pintu seolah dia sudah tahu mereka akan mencari Buddy. Duke sepertinya punya GPS internal untuk menemukan Buddy, kata Jack sambil tersenyum. Area industri tempat van putih terlihat adalah kompleks gudang tua yang sebagian besar sudah tidak terpakai. Tempat yang sempurna untuk operasi ilegal karena jarang ada orang yang lewat. Detektif Kim menghubungi backup sebelum mereka masuk ke area itu. Kita tidak tahu berapa banyak orang yang terlibat dalam operasi ini, katanya sambil memeriksa radio. Duke duduk di pangkuan emergen di kursi belakang, tapi matanya terus memandang keluar jendela dengan intens. Ketika mereka memasuki kompleks gudang, Duke mulai menggonggong pelan. Dia mencium sesuatu, bisik emergen. Mereka menemukan van putih terparkir di belakang salah satu gudang besar. Van itu terlihat kotor dan ada beberapa goresan di sisi kanannya. Detektif Kim menginstruksikan semua orang untuk tetap di mobil sementara dia mengecek area sekitar. Tapi Duke tiba-tiba melompat keluar dari jendela yang terbuka dan berlari menuju van. "Duke, come back!" teriak Merchant. Jack langsung menyusul Duke yang sudah berhenti di samping van dan menggonggong dengan sangat keras. Dari dalam van, terdengar gonggongan balasan yang lemah. "Oh my god!" bisik Jack. "Buddy ada di dalam van itu." Detektif Kim segera memanggil backup dan medical unit. Van itu terkunci, tapi Jack bisa melihat melalui jendela belakang yang sedikit terbuka. Buddy ada di dalam, terlihat lemah dan dehidrasi, tapi masih hidup. "Buddy!" teriak Merchant sambil berlari menuju van. Duke menggonggong terus-menerus sambil menggaruk-garuk pintu van. "Kita harus mengeluarkan Buddy dari sana sekarang," kata Jack sambil mencari cara untuk membuka van. Detektif Kim menggunakan alat pemecah kaca darurat untuk membuka jendela van. Begitu jendela terbuka, Duke langsung melompat masuk dan mulai menjilat Buddy yang terbaring lemah di lantai van. Emerchen masuk ke dalam van dan memeluk Buddy dengan hati-hati. "My baby, I'm so sorry. I should have protected you better," bisiknya sambil menangis. Buddy sangat lemah, tapi ekornya masih bisa bergerak sedikit ketika melihat Emerchen dan Duke. Jack mengambil botol air dari mobilnya dan memberikannya pada Buddy. Anjing itu minum dengan sangat lahap. "Dia sudah berapa lama di sini?" tanya Detektif Kim sambil memeriksa kondisi van. Ada beberapa mangkuk kosong dan sisa-sisa makanan anjing, menunjukkan bahwa seseorang memang merawat Buddy, tapi tidak dengan baik. Ambulans hewan datang untuk membawa Buddy ke klinik veteriner terdekat. Duke menolak untuk berpisah dari Buddy dan terus mengikuti stretcher ke dalam ambulans. "Duke ingin ikut dengan Buddy," kata Emerchen pada para medis veteriner. "Bolehkah dia ikut?" Dokter hewan yang menangani kasus itu tersenyum. "Tentu saja. Emotional support sangat penting untuk recovery." Jack merasa lega melihat kedua anjing itu akhirnya bersama lagi. Tapi investigasi belum selesai. Mereka masih harus mencari tahu siapa dalang di balik operasi surveillance ilegal ini. Sementara Buddy mendapat perawatan medis, Detektif Kim dan Jack melakukan swab di gudang tempat van ditemukan. Gudang itu ternyata berisi lebih banyak peralatan surveillance, termasuk kamera dengan lensa jarak jauh dan peralatan perekam suara. Ada juga komputer dengan software yang bisa menganalisis pola movement orang. "Ini operasi yang sangat sophisticated," kata Kim sambil mendokumentasikan temuan mereka. Jack menemukan sebuah notebook dengan daftar nama dan alamat, termasuk Emerchen, beberapa keluarga lain di Austin, dan yang paling mengejutkan, nama Jack sendiri ada di daftar itu. "Kim, namaku ada di daftar ini," kata Jack sambil menunjukkan notebook. Detektif Kim melihat daftar itu dengan serius. "Thompson, ini bukan random surveillance. Mereka specifically target people tertentu. Ada pattern di sini." Kim mempelajari daftar nama lebih detail. Semua orang yang ada di daftar adalah single person atau keluarga kecil dengan rutinitas yang prediktable. Mereka mencari target yang mudah untuk apa? Robbery? Kidnapping? Jack merasa ngeri membayangkan kemungkinan-kemungkinan itu. Dan Buddy mungkin menghalangi rencana mereka untuk menyerang Emerchen. Jangan lupa suka dan berlangganan untuk terus mengikuti bagaimana kasus ini terungkap. Investigasi berlanjut dengan analisis digital terhadap komputer dan peralatan yang disita. Tim kejahatan siber menemukan bahwa operasi pengawasan ini ternyata bagian dari jaringan yang lebih besar. Detektif Kim, kami menemukan komunikasi dengan sel di kota-kota lain. Ini bukan operasi lokal,
tapi bagian dari jaringan kejahatan terorganisir. Lapor spesialis teknologi petugas Davis sambil menunjukkan surel-surel yang berhasil dipulihkan. Kim mempelajari surel-surel itu dengan seksama. Ada penyebutan tentang fase 2 yang akan dimulai minggu depan, tapi detail operasinya disandikan. Jack menghabiskan waktu di klinik veteriner bersama Mr. Chen, Duke, dan Buddy. Buddy sudah mulai membaik setelah mendapat cairan infus dan perawatan intensif. Duke tidak mau meninggalkan Buddy. Dia tidur di lantai tepat di samping tempat tidur Buddy. Mereka benar-benar best friends, kata Mr. Chen sambil membelai kedua anjing itu dengan lembut. Jack melihat ikatan kuat antara kedua anjing itu dan merasa terharu. Mr. Chen, Duke menyelamatkan Buddy. Tanpa dia, kita mungkin tidak akan pernah menemukan operasi surveillance itu. Dr. Martinez, dokter hewan yang merawat Buddy, memberikan informasi terbaru tentang kondisi anjing itu. Buddy mengalami dehidrasi dan stres yang cukup parah, tapi secara fisik dia akan pulih sepenuhnya. Yang mengkhawatirkan adalah trauma psikologisnya. Dia mungkin butuh waktu untuk bisa mempercayai orang lagi. Duke seolah mengerti pembicaraan itu dan mulai menjilat kepala Buddy dengan lembut. Tapi dengan Duke di sampingnya, proses pemulihan akan lebih cepat. Tambah Dr. Martinez sambil tersenyum melihat interaksi kedua anjing. Ponsel Jack berdering. Detektif Kim memanggil dengan kabar terbaru yang mendesak. Thompson, kami menemukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Operasi fase 2 mereka dijadwalkan untuk besok malam. Target utamanya adalah sekolah dasar Austin. Jack merasa darah di tubuhnya membeku. Sekolah? Untuk apa mereka menyerang sekolah? Kim menjawab dengan nada serius. Belum jelas, tapi dari komunikasi mereka, ini terlihat seperti operasi penculikan. Mereka sudah berbulan-bulan mengamati jadwal guru, sistem keamanan, dan rutinitas anak-anak. Jack langsung memberitahu Mr. Chen tentang perkembangan terbaru. Mr. Chen wajahnya menjadi pucat. Oh my god, itu sekolah tempat saya dulu mengajar. Saya kenal semua guru dan staf di sana. Kita harus menghentikan mereka. Jack mengangguk. Mr. Chen, kami akan menghentikan mereka. Tapi kami butuh bantuan Anda. Anda familiar dengan layout sekolah dan mungkin bisa membantu kami merencanakan strategi. Duke dan Buddy seolah merasakan tension di ruangan dan mulai terlihat gelisah. Detektif Kim mengorganisir pertemuan dengan semua satuan yang terlibat dalam kasus ini. Biro Investigasi Federal juga sudah dilibatkan karena ini ternyata jaringan kejahatan antar negara bagian. Semuanya, kita punya kurang dari 24 jam untuk menghentikan potensi penculikan massal, kata Kim membuka pertemuan. Thompson dan Tuan Chen akan membantu kita dengan informasi tentang sekolah dasar Austin. Kita perlu rencana detail untuk mencegat mereka tanpa membahayakan anak-anak. Jack merasa tekanan yang luar biasa. Keselamatan puluhan anak-anak bergantung pada perencanaan mereka. Tuan Chen menggambar denah detail sekolah dasar Austin di papan tulis. Pintu masuk utama di depan, tapi ada pintu darurat di belakang yang jarang digunakan. Sistem keamanan mereka sederhana, hanya alarm dan 2 kamera di pintu masuk. Kalau mereka mau masuk tanpa ketahuan, mereka pasti akan gunakan pintu darurat. Jack memperhatikan gambar itu sambil berpikir. Tuan Chen, apa ada tempat mereka bisa sembunyikan van atau kendaraan lain di sekitar sekolah? Tuan Chen menunjuk area parkir guru di samping sekolah. Di sini ada titik buta dari kamera. Tempat yang sempurna untuk parkir kendaraan pelarian. Agen Federal Rodriguez yang memimpin Satgas memberikan pengarahan tentang profil jaringan kriminal yang mereka hadapi. Ini kelompok terorganisir yang sudah beroperasi di beberapa negara bagian. Cara kerja mereka adalah penculikan untuk perdagangan manusia. Mereka sangat berbahaya dan bersenjata lengkap. Jack merasa perutnya mual mendengar itu. Perdagangan manusia. Anak-anak polos yang bisa menjadi korban. Agen Rodriguez, berapa banyak personel yang mereka biasanya kerahkan untuk operasi seperti ini? Tanya Jack. Berdasarkan kasus sebelumnya, biasanya 4-6 orang dengan senjata tingkat tinggi. Sore itu, Jack kembali ke klinik untuk melihat Buddy dan Duke. Buddy sudah bisa berdiri dan makan dengan normal. Duke tidak meninggalkan sisi Buddy sedikit pun. Melihat keduanya bersama lagi membuat Jack ingat kenapa dia menjadi polisi. To protect and serve, bisiknya pada diri sendiri. Mr. Chen datang dengan membawa makanan untuk Jack. Officer Thompson, terima kasih sudah tidak menyerah pada Duke.
Tanpa Anda, kami tidak akan pernah reunited. Jack tersenyum. Emerchen, Duke yang menyelamatkan semuanya. Dia hero yang sesungguhnya. Malam itu, Jack sulit tidur. Dia terus memikirkan operation yang akan mereka jalankan besok. Bagaimana kalau ada yang salah? Bagaimana kalau anak-anak terluka? Dia mengambil ponsel dan mengirim pesan pada detektif Kim. Kim, aku nervous about tomorrow. What if we fail? Kim membalas dengan cepat. Thompson, kita sudah prepare sebaik mungkin. Dan ingat, kita punya advantage. Mereka tidak tahu bahwa kita sudah tahu rencana mereka. Plus, Duke sudah membuktikan bahwa Sometimes the best intelligence comes from unexpected sources. Pagi Operation Day, Jack bangun sangat awal. Dia pergi ke klinik untuk melihat Duke dan Buddy sekali lagi sebelum mission. Dr. Martinez bilang Buddy sudah boleh pulang, tapi harus tetap istirahat. Duke, aku harus pergi work sekarang. Kamu jaga Buddy, oke? Jack berbisik sambil mengelus kepala Duke. Duke menatap Jack dengan mata yang sangat intelijen, seolah dia mengerti bahwa Jack akan pergi untuk sesuatu yang dangerous. Duke menggonggong sekali, pendek dan tegas. Dalam hati Jack, itu terdengar seperti, "Be safe." Tim Satgas berkumpul di area pementasan dekat sekolah dasar Austin pukul 2 siang. Sekolah sudah selesai, tapi beberapa guru masih ada untuk kegiatan setelah sekolah. Kita evakuasi semua warga sipil dari area sekolah terlebih dahulu. Instruksi Agen Rodriguez. Thompson, kamu dan detektif Kim koordinasi dengan kepala sekolah untuk evakuasi. Pastikan tidak ada yang mencurigakan dari luar. Jack mengangguk dan pergi ke sekolah bersama Kim. Kepala Haris sudah diberitahu tentang situasi dan sangat kooperatif. Mr. Haris, kami butuh evakuasi dilakukan with minimal panik. Bilang pada guru dan staf bahwa ada emergency drill, kata detektif Kim. Prinsipal Haris mengangguk nervous. Detektif, saya sudah 30 years di education field, tapi ini first time menghadapi situasi seperti ini. Jack mencoba menenangkannya. Mr. Haris, kami akan pastikan semua orang aman. Yang penting sekarang adalah clear the building secepat mungkin. Dalam 30 menit, sekolah sudah completely empty kecuali tim law enforcement. Jack dan tim pengawasan menempati posisi strategis di sekitar sekolah. Jack ditempatkan di area parkir guru, tempat yang diprediksi akan menjadi jalur pelarian. Dia bersembunyi di balik mobil dengan radio dan senjata siap. Semua satuan, ini kendali. Kendaraan target terlihat mendekat dari utara. 2 van, putih dan hitam. Perkiraan tiba 5 menit, suara agen Rodriguez terdengar di radio. Jack merasakan adrenalin mulai naik. Satuan Thompson di posisi. Siap untuk pencegatan. Dia respon melalui radio. 2 van memasuki area sekolah dengan hati-hati. Jack bisa melihat mereka melakukan pengintaian terlebih dahulu, memastikan area aman. Van putih parkir tepat di titik buta yang diprediksi Tuan Chen, sementara van hitam berputar untuk memblokir jalur pelarian potensial. Kendali, subjek turun. Aku hitung 6 individu, semua bersenjata, lapor Jack melalui radio. Detak jantungnya semakin cepat. Ini adalah operasi terbesar yang pernah dia tangani. Semua satuan, tunggu sinyal saya. Jangan libatkan diri sampai mereka masuk gedung. Instruksi agen Rodriguez. Para penjahat mulai bergerak menuju pintu darurat di belakang sekolah. Persis seperti yang diprediksi Tuan Chen. Mereka membawa tas besar dan peralatan yang terlihat seperti alat pengekang. Jack merasa mual melihat itu. Beruntung tidak ada anak-anak di dalam. Kendali, subjek memasuki gedung melalui pintu belakang. Bergerak untuk pencegatan. Lapor satuan yang ditempatkan di dalam sekolah. Jack tetap di posisi untuk memblokir jalur pelarian mereka. Van putih masih menyala dengan sopir di dalamnya. Siap untuk pelarian cepat. Maju maju maju. Teriak agen Rodriguez melalui radio. Operasi dimulai. Jack bergerak menuju van putih untuk menangkap sopir. Sopir itu melihat Jack dan langsung mencoba kabur. Tapi Jack sudah mengantisipasi. Dia menembak ban van untuk melumpuhkan kendaraan. Sopir melompat keluar dan mencoba lari. Tapi Jack mengejarnya. Setelah tackle yang sempurna, Jack berhasil menahan sopir. 1 tersangka ditangkap. Lapor Jack sambil memasang borgol. Dari dalam sekolah terdengar teriakan dan suara tembakan.
Jack berdoa semoga tidak ada yang terluka. Setelah 15 menit operasi yang intens, semua tersangka berhasil ditangkap. Tidak ada yang terluka dari pihak penegak hukum, tapi 2 tersangka mengalami luka ringan. Jack merasa lega bercampur kelelahan. Kerja bagus, Thompson, kata agen Rodriguez sambil menepuk punggung Jack. Informasi Anda tentang Dena sekolah sangat krusial untuk keberhasilan kami. Jack tersenyum. Penghargaan untuk Tuan Chen dan Duke. Mereka yang memberikan kita semua kepingan teka-teki. Detektif Kim menambahkan, dan nalurimu untuk percaya Duke di awal. Itu adalah terobosan yang kita butuhkan. Sore itu, Jack pergi ke rumah Hammer Chen untuk memberikan update tentang operasi. Duke dan Buddy menyambut Jack dengan excited, seolah mereka tahu bahwa mission berhasil. Hammer Chen, kami berhasil menangkap semua pelaku. Network trafficking mereka sudah dismantled. Anak-anak Austin aman berkat informasi yang Anda berikan. Hammer Chen peluk Jack dengan mata berkaca-kaca. Officer Thompson, ini semua thanks to Duke. Dia yang membawa kita all together untuk solve this case. Jack setuju sepenuhnya. Duke adalah hero sesungguhnya dalam cerita ini. Media lokal mulai meliput story tentang operasi penyelamatan di Austin Elementary. Jack diwawancara oleh reporter TV lokal. Officer Thompson, bisa ceritakan bagaimana Anda menemukan kriminal network ini? Jack tersenyum. Semuanya dimulai dari seekor anjing yang mengikuti saya setiap hari. Duke, German Shepherd, yang membawa kami ke breakthrough pertama. Reporter terlihat surprised. Anjing? Maksud Anda anjing yang membantu solve crime? Jack mengangguk. Ya, Duke prophet that sometimes the best detectives have 4 legs and wet nose. Berita tentang Duke dan operasi penyelamatan menyebar dengan cepat di media sosial. Tagar Duke the Hero menjadi topik populer di Twitter lokal Austin. Video wawancara Jack ditonton ribuan kali di YouTube. Banyak komentar yang menyebut Duke sebagai anjing polisi terbaik dan pahlawan berkaki 4. Tuan Chen sangat bangga membaca semua komentar positif tentang Duke. Lihat Duke, kamu terkenal sekarang, katanya sambil menunjukkan ponsel pada Duke. Duke hanya menggoyangkan ekor dan terus bermain dengan Buddy. Kepala polisi Austin mengundang Jack, Tuan Chen, Duke, dan Buddy untuk upacara penghargaan di kantor polisi. Petugas Thompson, berkat dedikasi Anda dan kesediaan mengikuti petunjuk yang tidak konvensional, kami berhasil mencegah tragedi besar. Dan untuk Duke, Kepala Johnson berhenti dan melihat anjing yang duduk tenang di samping Tuan Chen. Kamu adalah anggota kehormatan Departemen Polisi Austin. Kepala Johnson memasangkan lencana khusus di kalung Duke. Duke duduk dengan bangga seolah dia mengerti kehormatan yang diberikan kepadanya. Seremoni itu dihadiri media dan warga Austin. Banyak keluarga yang datang untuk tang Jack dan Duke personally. Sarah Miller, salah satu ibu yang namanya ada di daftar surveillance, peluk Hammer Chen sambil menangis. Hammer Chen, Duke menyelamatkan anak-anak kami. Saya tidak tahu bagaimana cara Tang Yu. Hammer Chen terharu. MAM, Duke hanya melakukan what he thought was right. Protect the people he loves. Jack melihat skene itu dan merasa bahwa ini adalah momen paling meaningful dalam karir policemannya. Setelah seremoni, Jack, Hammer Chen, Duke, dan Buddy pergi ke Austin Elementary untuk visit. Prinsipal Harris dan guru-guru menyambut mereka dengan warm. Duke, kamu hero kami, kata Miss Robinson, guru kelas 3, sambil memberi Duke doctorate special. Anak-anak sudah pulang, tapi sekolah memasang banner, Tang Yu Duke Officer Thompson, Our Heroes. Duke berjalan dengan perahu di koridor sekolah, ekornya terus bergoyang. Buddy mengikuti di sampingnya, masih sedikit weak tapi jauh lebih baik. Di ruang prinsipal, Hammer Harris menunjukkan cards yang dibuat anak-anak untuk Duke dan Jack. Puluhan kartu dengan gambar anjing dan polisi, dengan tulisan, Tang you for keeping Asave, dan Duke you are best dog ever. Jack membaca satu persatu kartu itu dengan mata berkaca-kaca. Hammer Harris, boleh saya ambil beberapa kartu ini untuk Duke? Prinsipal Harris tersenyum. Tentu saja, Officer. Ini semua untuk kalian. Jack mengambil beberapa kartu terbaik untuk dibawa pulang. Malam itu, Jack mengundang Hammer Chen, Duke, dan Buddy untuk dinner di rumahnya. Ini pertama kalinya Jack mengundang orang untuk dinner sejak dia pindah ke Austin. Hammer Chen,
Saya realize bahwa Duke bukan hanya menyelamatkan investigation, tapi juga remin saya tentang importance of connection dan trust. Emerchen tersenyum sambil memotong steak untuk Duke dan Buddy. Officer Thompson, Duke punya gift untuk bring people together. Sama seperti dia bring me back together dengan Buddy. Setelah dinner, mereka duduk di patio belakang rumah Jack. Duke dan Buddy bermain di halaman yang cukup luas. Jack mengamati kedua anjing itu dengan perasaan warm. Emerchen, saya jadi berpikir mungkin saya perlu punya companion juga. Living alone sometimes makes you forget what's important in life. Emerchen mengangguk understanding. Companionship adalah one of life's greatest gifts. Dan saya pikir Duke sudah consider you sebagai part of his pack. Jack tersenyum melihat Duke yang sesekali berlari menghampirinya untuk meminta petting. Beberapa hari kemudian, Jack mendapat telepon dari FBI agent Rodriguez. Thompson, congratulations. Your work on this case has been recognized at federal level. Ada opportunity untuk join FBI task force yang handle national trafficking cases. Interested? Jack terdiam sejenak. Ini adalah career opportunity yang luar biasa. Tapi dia melihat Duke yang sedang tidur di office-nya dan bertanya-tanya apakah dia siap meninggalkan Austin dan connection yang sudah terbangun di sini. Jack membicarakan job opportunity itu dengan Emerchen. Emerchen, ini chance untuk make bigger impact, help more people di national level. Tapi saya juga sudah merasa home di Austin. Emerchen mendengarkan dengan seksama sambil membelai Duke. Jack, boleh saya panggil Jack kan? Sometimes the biggest impact is the one you make in your own community. Look what you achieved di sini. You save children, stop at criminal network, dan bring hope to community. That's pretty significant impact. Jack mengangguk, mulai melihat perspektif yang berbeda. Jack memutuskan untuk decline FBI offer dan tetap di Austin PD. Dia merasa bahwa home-nya adalah di community ini, working dengan people yang sudah dia kenal dan care about. Detektif Kim support keputusan Jack. Thompson, you made the right choice. Austin needs good jobs like you. Plus, I think Duke would miss you too much kalau kamu pindah. Jack tertawa. Yeah, I think Duke sudah become my unofficial partner. Kim tersenyum. Maybe we should make it official. Minggu depannya, Kepala Johnson memanggil Jack ke kantornya. Thompson, kami sudah meninjau kinerja kamu dalam kasus perdagangan manusia. Kerja yang luar biasa. Kami ingin mempromosikan kamu ke divisi detektif. Dan Kepala Johnson berhenti untuk efek dramatis. Kami ingin membentuk satuan anjing polisi dengan Duke sebagai anjing polisi resmi pertama di Polda Austin. Tertarik? Jack hampir tidak percaya dengan yang dia dengar. Kepala, serius? Duke bisa menjadi anjing polisi resmi? Kepala Johnson mengangguk. Dengan izin Tuan Chen, tentu saja. Tuan Chen sangat senang dengan usulan itu. Duke, kamu mau jadi anjing polisi resmi? Tanya Tuan Chen pada Duke. Duke menggonggong dengan antusias seolah dia mengerti dan setuju. Petugas Thompson, saya pikir ini adalah takdir Duke. Dia terlahir untuk melayani dan melindungi. Tapi saya punya satu syarat. Jack menaikkan alis. Apa itu, Tuan Chen? Tuan Chen tersenyum. Buddy dan saya ikut sebagai sukarelawan. Tim Duke tidak lengkap tanpa Buddy. Jack tertawa dan setuju langsung. Pelatihan untuk satuan anjing polisi dimulai minggu berikutnya. Duke menunjukkan bakat alami yang luar biasa. Instruktur dari Polda Dallas yang datang untuk melatih Duke terkesan dengan kecerdasan dan naluri Duke. Petugas Thompson, Duke adalah salah satu anjing tercerdas yang pernah saya latih. Dia sudah punya pengalaman lapangan dan rekam jejak yang terbukti. Pelatihan ini sebagian besar formalitas untuk sertifikasi. Jack bangga melihat Duke unggul dalam setiap latihan. Buddy juga ikut pelatihan sebagai dukungan emosional dan cadangan. Media nasional mulai meliput cerita tentang Duke dan satuan anjing polisi Polda Austin. CNN mengirim reporter untuk liputan khusus tentang anjing yang memecahkan kasus perdagangan manusia. Wawancara Jack dan Duke tayang di berita utama. Pembawa acara CNN bertanya, Detektif Thompson, apa saran Anda untuk petugas penegak hukum lain tentang bekerja dengan partner hewan? Jack menjawab sambil membelai Duke, percayai naluri mereka. Hewan sering melihat hal yang kita lewatkan. Duke mengajarkan saya bahwa kadang petunjuk terbaik datang dari sumber yang tidak terduga.
Popularitas Duke membawa perhatian positif ke Polda Austin. Sumbangan untuk satuan anjing polisi mulai berdatangan dari seluruh negara. Dewan Kota Austin menyetujui anggaran untuk memperluas program anjing polisi. Detektif Thompson, berkat ketenaran Duke, kita bisa membentuk fasilitas anjing polisi yang layak dan menyewa pelatih khusus, kata Kepala Johnson dengan bangga. Jack merasa kewalahan dengan dukungan yang datang. Kepala, semua ini dimulai dari Duke mengikuti mobil patroli saya. Siapa yang menyangka itu akan berujung pada semua ini? 6 bulan kemudian, Satuan Anjing Polisi Polda Austin sudah memiliki 4 ekor anjing polisi. Duke adalah anjing pemimpin dan mentor untuk anjing-anjing yang lebih muda. Tuan Chen menjadi koordinator sukarelawan resmi untuk program. Buddy, meski bukan anjing polisi resmi, menjadi anjing terapi untuk korban kejahatan dan kasus trauma. Duke dan Buddy menemukan panggilan mereka, kata Tuan Chen sambil mengamati kedua anjing bekerja. Mereka bahagia karena mereka melayani orang lain. Jack sekarang memimpin satuan detektif yang khusus menangani kejahatan terhadap anak-anak. Pengalaman dengan kasus perdagangan manusia membuatnya ahli di bidang itu. Duke adalah pasangannya di setiap kasus. Catatan mereka dalam memecahkan kasus mengesankan, tingkat keberhasilan 95% di tahun pertama. Duke, kita tim yang bagus, kata Jack sambil meninjau berkas kasus di kantor mereka. Duke duduk di samping meja Jack, selalu waspada dan siap untuk aksi berikutnya. Sekolah Dasar Austin mengundang Jack dan Duke untuk hari karir. Jack menceritakan kepada anak-anak tentang pentingnya pengamatan dan mempercayai naluri. Kadang pahlawan datang dalam bentuk yang tidak terduga, kata Jack sambil memperkenalkan Duke kepada anak-anak. Duke mengajarkan saya bahwa keberanian tidak selalu berupa tindakan keras. Kadang keberanian adalah ketekunan yang tenang, seperti Duke yang terus mengikuti saya sampai aku menyadari ada yang salah. Anak-anak terpesona dengan cerita dan excited bertemu Duke secara langsung. Salah satu anak, Emma Martinez kecil, mengangkat tangannya. Detektif Thompson, apa Duke pernah takut? Jack tersenyum. Emma, semua orang kadang takut, termasuk Duke. Tapi keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah melakukan hal yang benar meski kamu takut. Emma mengangguk dengan ekspresi serius. Detektif, saya ingin seperti Duke ketika besar nanti, membantu orang dan melindungi yang lain. Jack merasa terharu dengan kepolosan dan tekad Emma. Emma, saya yakin kamu akan menjadi pelindung yang hebat suatu hari nanti. Setelah hari karir, Jack dan Duke pergi ke taman favorit mereka. Ini sudah menjadi ritual mingguan mereka. Jalan santai di taman, lempar frisbee, dan menikmati waktu tenang bersama. Jack duduk di bangku sambil mengamati Duke bermain dengan frisbee. Duke, kamu tahu nggak? Sebelum bertemu kamu, aku merasa terjebak dalam rutinitas. Kamu mengajarkan aku untuk memperhatikan hal-hal yang terlewatkan. Duke berlari kembali dengan frisbee dan duduk di samping Jack, seolah mendengarkan dengan penuh perhatian. Tuan Chen dan Buddy bergabung dengan mereka di taman. Buddy sudah pulih sepenuhnya dan energik seperti sebelumnya. Jack, saya bersyukur setiap hari untuk semua yang terjadi. Kehilangan Buddy sangat menyakitkan, tapi proses menemukan dia lagi membawa begitu banyak hal baik. Tuan Chen duduk di bangku. Persahabatan baru, panggilan Duke sebagai anjing polisi, program anjing polisi yang diperluas dan membantu komunitas. Kadang Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Jack mengangguk, merasa bersyukur atas perjalanan yang sudah mereka lalui bersama. Sementara mereka sedang menikmati sore di taman, ada anak kecil yang terpisah dari orang tuanya dan menangis. Duke langsung memperhatikan kesusahan anak itu dan mendekati dengan lembut. Hei, kamu tidak apa-apa? Tanya Jack sambil berlutut di samping anak itu. Saya tidak bisa menemukan mama saya, kata anak itu sambil menangis. Duke duduk di samping anak dan membiarkan dia mengelus untuk menghibur. Jangan khawatir, kami akan membantu kamu menemukan mama. Duke dan saya akan membantu kamu. Dalam beberapa menit, mereka berhasil menyatukan anak dengan orang tua yang panik mencari. Terima kasih banyak, petugas, kata ibu anak itu dengan lega. Anak saya Tommy suka berkeliaran. Saya sangat takut. Jack tersenyum. Tidak masalah, Bu. Itu untuk apa kami di sini? Tommy memeluk Duke sebelum pergi dengan mamanya. Duke, kamu anjing polisi terbaik, kata Tommy dengan senang.
Jack dan Tuan Chen tertawa melihat interaksi itu. "Duke, kamu alami dengan anak-anak," kata Tuan Chen. Duke mengibaskan ekor dengan bangga, jelas senang membantu orang lain. Malam itu, Jack mengundang Tuan Chen untuk makan malam di restoran favorit mereka. "Tuan Chen, sudah setahun sejak Duke pertama mengikuti mobil patroli saya. Lihat betapa banyak yang berubah." Tuan Chen menatap Duke dan Buddy yang duduk tenang di samping meja mereka. "Restoran ini ramah hewan peliharaan. Jack, saya percaya segala sesuatu terjadi karena alasan. Duke mengikuti kamu bukan kebetulan. Itu takdir." Jack mengangguk. Kadang momen terpenting dalam hidup dimulai dengan pertemuan sederhana yang tidak terduga. Mereka mengangkat gelas untuk bersulang. "Untuk Duke dan Buddy, pahlawan berkaki 4, kata Jack. "Untuk persahabatan yang lahir dari krisis," tambah Tuan Chen. "Untuk kesempatan kedua dan awal yang baru," lanjut Jack. Duke dan Buddy seolah memahami momen itu dan duduk dengan sikap terhormat. Pengunjung restoran lain memperhatikan dan beberapa bertepuk tangan untuk pahlawan anjing polisi. Jack merasa terharu, bersyukur atas perjalanan yang menyatukan mereka semua. Setelah makan malam, mereka berjalan kembali ke mobil dalam keheningan yang nyaman. Jack merefleksikan betapa banyak hidupnya berubah. Sebelum Duke, dia hanya fokus pada pekerjaan rutin tanpa koneksi yang lebih dalam dengan komunitas. Sekarang, dia merasa tujuan yang lebih besar, melindungi anggota masyarakat yang rentan, terutama anak-anak. "Tuan Chen, saya pikir Duke tidak hanya menyelamatkan Buddy dan korban perdagangan manusia. Dia juga menyelamatkan saya dari menjadi polisi sinis yang hanya menjalani gerakan." Tuan Chen tersenyum dengan pengertian. "Jack, isolasi bisa terjadi pada siapa saja. Setelah istri saya meninggal, saya hampir kehilangan kepercayaan pada kebaikan orang. Tapi Duke dan Buddy mengingatkan saya bahwa cinta dan kesetiaan masih ada. Menemukan Buddy lagi melalui bantuan Anda memulihkan harapan saya." Jack merasa koneksi yang dalam dengan Tuan Chen. Meski berbeda usia dan latar belakang, mereka berbagi pemahaman tentang pentingnya persahabatan dan pelayanan kepada orang lain. Saat tiba di rumah Tuan Chen, Buddy langsung berlari ke tempat favoritnya di halaman belakang. Duke mengikuti, dan keduanya mulai bermain dengan energi yang riang. "Jack, maukah kamu minum kopi? Saya ingin menunjukkan sesuatu," kata Tuan Chen. Di ruang tamu, Tuan Chen menunjukkan album foto baru yang dia buat tentang petualangan mereka. Foto-foto dari pertama kali Jack bertemu Duke, lokasi penyelidikan, upacara penghargaan, pelatihan satuan anjing polisi, sampai kegiatan terbaru mereka. "Tuan Chen, album ini indah," kata Jack sambil membalik halaman. "Setiap foto menceritakan kisah tentang perjalanan mereka. Saya ingin memberikan ini kepada Anda sebagai kenangan," kata Tuan Chen. "Dan ada satu foto lagi yang istimewa." Tuan Chen menunjukkan foto terakhir, bidikan candi Jack, Duke, Buddy, dan Tuan Chen di taman kemarin. Semua terlihat bahagia dan puas. "Ini adalah potret keluarga kita," kata Tuan Chen dengan senyum hangat. Jack merasa terharu. "Terima kasih, Tuan Chen. Ini berarti segalanya bagi saya." Saat Jack bersiap pulang, Duke dan Buddy mendekat untuk berpamitan. Jack berlutut dan memeluk kedua anjing. "Duke, terima kasih karena mempercayai saya untuk mengikuti mobil patroli. Kamu mengubah hidup saya dengan cara yang tidak pernah saya harapkan." Duke menjilat wajah Jack dengan penuh kasih sayang. "Buddy, saya sangat senang kamu aman dan kembali dengan Tuan Chen." Buddy mengibaskan ekornya dengan gembira. Jack berdiri dan berjabat tangan dengan Tuan Chen. "Waktu yang sama minggu depan?" tanya Tuan Chen. "Tentu saja," jawab Jack. "Tradisi keluarga." Jack pulang dengan hati penuh rasa syukur, mengetahui bahwa hari esok akan membawa peluang baru untuk melayani komunitas bersama partner berkaki 4-nya. Jangan lupa suka, komentar, bagikan video ini, dan berlangganan channel cerita dari balik mata untuk story inspiring dan heartwarming lainnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Duke, Jack, dan keluarga mereka.